Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ustadz mau ngecek dulu semangatnya ya, semangat kalian. Yang ikhwan dulu. Yang ikhwan, kaifahalukum? Masya Allah, pada semangat ya. Yang akhwat, kaifahalukun? Yang akhwat kurang semangat nih, sekali lagi. Yang akhwat, kaifahalukun? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Barakallahu fikum, anak-anakku sekalian ya, yang ikhwan dan yang akhwat. Di sini Ustadz berdiri akan melanjutkan kembali tentang kisah-kisah sebelumnya yang sudah Ustadz ceritakan kepada kalian ya. Masih ingat nggak kemarin Ustadz cerita apa? Ya. Yang pertama cerita apa? Cerita Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Nuh ya, udah 2 cerita. Nah, sekarang Ustadz mau melanjutkan cerita atau kisah-kisah tentang para nabi dan rasul ya. Ustadz kasih judul ceritanya ini namanya Ulul Azmi Series ya. Jadi kisah tentang para rasul yang termasuk ke dalam Ulul Azmi. Ada berapa kemarin? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh alaihis salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihis salam. Yang keempat Nabi Isa alaihis salam. Yang terakhir Nabi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dicatat coba. Nabi-nabi ulul azmi, catat ada 5. Siapa? 1, 2 ya. Dicatat, ayo. Ya, kalau kalian dapat ilmu itu dicatat ya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaidul ilma bil kitabah ya. Ikatlah ilmu itu dengan dicatat ya, agar bisa diulang ya, biar ilmunya bermanfaat. Ayo dicatat dulu tadi, coba. Nabi dan Rasul ulul azmi ada 5. Catat. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat ya. Nah, Nabi dan Rasul dikatakan ulul azmi kenapa kemarin? Karena mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi dalam mendakwahi kaumnya yang menentang. Ya ditulis tuh, ya. Ulul azmi adalah, ya catat, Nabi dan Rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam mendakwahi kaumnya yang menentang. Ya dicatat. Biar nanti Abi sama Uminya kalau tanya dijawab. Ya misalnya, Ustadz, misalnya kalian tanya, ya, kamu tadi pagi Ustadz ceramahnya apa? Ya kamu jawab tentang ulul azmi, Umi, Abi. Terus ditanya, emang ulul azmi apa? Nah, kalau kamu catat, nanti kamu bisa jawab. Ya dicatat. Ulul azmi tadi apa? Dicatat ya. Nah, kelihatannya nih yang ikhwan banyak yang nggak bawa buku nih. Coba yang ikhwan angkat bukunya. Semuanya coba angkat. Yang bawa buku angkat bukunya. Aduh, sedikit sekali nih ikhwan. Nah, berarti nanti ya kepada Ustadz yang bersangkutan nanti yang bawa buku ditindak aja ya. Sesuai dengan perjanjian ya. Yang nggak bawa buku nanti dikasih
konsekuensi dari ustadznya ya. Besok-besok Kamis depan selanjutnya harus bawa buku ya, dicatat. Nah coba Ustadz mau lihat yang akhwat, yang bawa buku coba diangkat dulu bukunya. Tuh, yang akhwat juga banyak tuh yang bawa buku ya. Beda banget sama ikhwan. Ya, yang nggak bawa buku sama juga ya. Untuk ustazahnya yang nggak bawa buku nanti ditindak aja ya. Dikasih konsekuensi, dikasih hadiah ya. Supaya kedepannya selalu bawa buku ya. Oke, anak-anakku sekalian perhatikan. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan melanjutkan ya tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul ulul azmi ya. Nah, yaitu kisah yang ketiga. Yang ketiga Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam ya. Yang ikhwan ini banyak yang namanya Musa ya. Tuh kelas 1 ada, kelas 3 ada ya. Nah, ini Ustadz mau cerita nih tentang Nabi Musa ya. Yang namanya Musa ini harus nyimak ya. Masa namanya Musa nggak nyimak kisah Nabi Musa? Ya. Nah, kelas 1 coba barisannya yang rapi dulu. Di coklat, duduknya di coklat coba. Oh, mau ke hamam ya? Apa-apa. Ya, kelas 2, kelas 3, kelas 5 perhatikan ya. Nanti ditanya nggak bisa jawab. Ayo, Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihi salam hidup setelah zamannya Nabi Yusuf alaihi salam ya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini ya, tentang jarak antara Nabi Yusuf ke Nabi Musa ya, jarak antara zamannya Nabi Yusuf ke zamannya Nabi Musa ya. Ada yang mengatakan 1 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Ada yang mengatakan 4 abad. 4 abad berapa tahun? 400 tahun ya. Ulama berbeda pendapat ya. Yang jelas Nabi Musa alaihi salam ya hidup setelah zamannya Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu kan Nabi Yusuf? Tahu ya. Yang wajahnya ganteng ya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dicatat ya. Nabi Musa hidup ya sekitar 1 abad setelah zamannya Nabi Yusuf ya. Nah, Nabi Musa alaihi salam hidup di kota Mesir dan lahir di kota Mesir ya. Nah, ketika itu ya suku pada zaman Nabi Yusuf ya yang namanya suku Hyksos ya sudah memerintah kota Mesir selama beberapa puluh tahun ya. Dan digulingkan oleh suku Kipti ya, suku Kipti yaitu suku pribumi yang nanti akan menguasai Mesir ya. Nah, setelah suku Hyksos digulingkan oleh suku Kipti ya, maka suku Kipti berkuasa di kota Mesir ya. Nah, maka kota Mesir dipimpin oleh seorang raja ya. Dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, ya, yang sangat bengis, yang sangat sombong, ya. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran, ya, bahwa raja ini menyebut dirinya sebagai Tuhan, ya. Ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang tinggi, ya. Saking sombongnya, saking bengisnya. Siapa nama rajanya? Ya, rajanya bernama Firaun, ya, laknatullah alaih, ya. Nah, jadi saat zaman Nabi Musa yang memerintah pada saat itu rajanya bernama Firaun yang sangat kejam, yang sangat bengis, ya. Nah, ketika itu, ya, Firaun pun bermimpi, ya, bermimpi bahwasanya ada api yang membakar seluruh kerajaannya, ya, kecuali wilayah yang ditempati oleh kaum Bani Israel. Ya, Bani Israel siapa kemarin? Ayo, Bani Israel siapa? Bani Israel keturunannya Yakub alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya siapa? Ishak alaihi salam. Ishak punya anak namanya siapa? Yakub, ya. Nah, dan Yakub pun keturunan-keturunannya digelari dengan Bani Israel. Ya, harus ingat-ingat sejarah, ya.
Nah, ketika itu Firaun pun terbangun dari tidurnya, ya. Terbangun dari tidurnya. Kemudian panik, ya, karena bermimpi kerajaannya semuanya terbakar, ya. Kemudian Firaun pun mengadu kepada asistennya, asisten kerajaan atau penyihir lah yang bisa membaca mimpi pada saat itu, ya, penyihir. Firaun pun berkata, wahai penyihir, sesungguhnya aku bermimpi begini, ya, dan begitu, ya. Setelah diceritakan, penyihir pun berkata, ya, Firaun, sesungguhnya nanti akan datang seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, ya. Nanti akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanmu, ya. Nah, langsung Firaunnya otomatis panik, ya. Gimana nggak panik? Karena kerajaannya mau dihancurkan dengan seorang anak laki-laki yang akan lahir pada saat itu, ya. Maka Firaun pun langsung mengutus bala tentaranya, ya, untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, ya. Pada saat mimpi itu, ya, Firaun langsung mengutus bala tentaranya untuk membunuh setiap anak laki, ya. Ini kalau ikhwan nih, ya, lahir pada zaman itu, yuk bunuhin, ya, sama Firaun karena saking takutnya, ya. Nah, kalau yang perempuan enggak. Kalau misalnya yang lahir anak perempuan didiemin, ya, enggak dibunuh, ya, karena di dalam mimpinya anak laki-laki. Nah, pada saat itulah lahirlah seorang nabi, ya, yang bernama Musa alaihi salam, ya. Nah, ketika mendengar kabar bahwasanya seluruh anak laki-laki mau dibunuh sama Firaun, ibunya Nabi Musa ketakutan, ya, karena anaknya laki-laki. Coba bayangkan, misalnya kalian, ya, kalian punya anak laki-laki, baru punya anak, mau langsung dibunuh. Dengar kabar anak laki-laki dibunuhin. Kalian sedih nggak? Takut nggak? Sedih apa enggak? Jangan-jangan senang lagi ntar, ya. Misalnya anaknya mau dibunuh, ya udah nih bunuh aja, ya enggak kan? Pasti sedih, ya, karena sudah lama. Apalagi seorang ibu, ya, mengandung selama 9 bulan, ya, terus melahirkan, ya. Setelah melahirkan anaknya baru keluar langsung mau dibunuh, ya. Nah, maka dari itu, nah, ibunya Nabi Musa ini menaruh Nabi Musa di sungai, ya, di sungai agar Nabi Musa selamat dari pembunuhan, ya. Siapa yang membunuh tadi? Raja Firaun, ya. Raja Firaun ini kejam banget, ya. Dia nggak pandang mau orang gede, mau orang kecil, ya, mau anak bayi. Pokoknya anak bayi laki-laki nemu dikit bunuh, ya. Nah, itu saking kejamnya Raja Firaun laknatullah alaih, ya. Nah, kemudian Nabi Musa pun ditaruh oleh ibundanya di sungai, ya, sungai Nil, ya, sungai Nil di Mesir, ya. Nah, setiap ibunya Nabi Musa ini ingin pergi, ya, Nabi Musa ini diikat agar tempat yang tepat menaruh bayinya itu tidak pergi, tidak ke bawah arus sungai, ya. Nah, qadarullah suatu ketika, ya, ibunya ini tidak mengikatkan talinya, sehingga Nabi Musa pun ya, kalau orang di sungai apa? Hanyut, ya. Nabi Musa pun hanyut terbawa arus sungai, ya, dan sampailah di dekat kerajaan Firaun, ya. Udah ibunya nyembunyiin di sungai, tiba-tiba jalan sendiri, ya. Jalan, nyamperin sendiri, ya, nyamperin langsung ke kerajaannya, ya. Padahal tadi niatnya mau disembunyiin. Tiba-tiba nyamperin sendiri, ya. Nyamperin sendiri ke kerajaan Firaun, ya. Nah, dan ketika itu ditemukanlah oleh istri Firaun, ya. Ditemukanlah oleh istri Firaun. Siapa namanya istri Firaun? Ya,
para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya namanya adalah Asiyah ya, dan istri Firaun ini solehah ya, solihah, merupakan istri yang solihah ya. Nah, daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya istri Firaun merupakan istri yang solihah ya. Nah, kemudian dipungutlah oleh istrinya Firaun dan dibawa ke hadapan Firaun ya. Serem enggak? Serem enggak? Ya, Firaun lagi gencar-gencarnya mau bunuhin anak laki-laki ya. Misalnya nemu kamu nih dibunuh ya. Malah didatengin anak laki-lakinya langsung. Nabi Musanya masih kecil, masih bayi. Langsung didatengin ke hadapan Firaun ya, sama istrinya sendiri. Ya. Nah, pada saat itu istrinya pun memohon kepada Firaun untuk merawat Nabi Musa yang masih imut, masih kecil, masih bayi ya. Nah, ingin dirawat oleh Asia ya, karena ya diceritakan bahwasanya, dikisahkan bahwasanya istri Firaun ini adalah seorang yang mandul, tidak dapat mempunyai anak ya. Nah, makanya dikarenakan hal-hal demikian Firaun pun luluh ya. Sejahat-jahatnya Firaun luluh juga kepada istrinya ya. Ya, sejahat-jahatnya laki-laki kalau sama istrinya nurut ya, benar. Nah, Firaun pun mengizinkan istrinya untuk merawat Nabi Musa kecil ya. Ya, karena Nabi Musa pun dikisahkan dapat menyejukkan hatinya Asia ya. Setiap Asia melihat Nabi Musa enak gitu, rasanya tenang ya. Nah, makanya Firaun pun mengizinkan ya. Nah, setelah dirawat ya, tumbuh menjadi dewasa ya. Falamma balagha asyuddahu fastawa ya. Ketika Nabi Musa dirawat di kerajaan selama kurang lebih 40 tahun ya. Umur yang cukup ya. Ya, rata-rata para nabi diangkat menjadi nabi pada usia berapa? 40 tahun ya. Maka Allah berikan hikmah wa ilma ya. Maka Allah berikan hikmah dan ilmu ya. Nah, dengan itulah Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi ya, seorang nabi. Nah, Nabi Musa hidup di kerajaan selama 40 tahun tanpa gangguan ya. Tidak jadi dibunuh ya, serem banget kalau dibunuh ya. Nah, kemudian suatu ketika ya, Nabi Musa ini berjalan-jalan keliling istana ya. Nah, Nabi Musa ini termasuk ke dalam suku Bani Israel ya. Di Mesir pada saat itu terdapat dua suku besar ya. Satu suku namanya Kipti ya, suku pribumi. Satu lagi Bani Israel ya, sukunya Nabi Musa ya. Suku Kipti ini kan suku yang berkuasa ya, sedangkan sukunya Nabi Musa ini suku yang tertindas ya, yang ditindas-tindas terus sama Raja Firaun. Nah, Nabi Musa pun berkeliling istana ya, Kemudian Nabi Musa melihat ada dua orang ya. Ada dua orang, satunya dari suku Kipti, satunya lagi dari suku Bani Israel. Yang ngapain mereka? Berantem ya. Berantem ya, mereka berantem ya. Karena memang ya Bani Israel ini terkenal pembuat masalah ya, ngeyel ya, kalau orang sekarang ngomongnya ngeyel ya. Dikit-dikit buat masalah ya, ini tabiatnya Bani Israel ya. Nah, dua orang ini berantem ya, dilihatlah oleh Nabi Musa ya. Maka Nabi Musa pun berniat untuk mendamaikan keduanya ya. Ketika Nabi Musa datang tuh ya, pas sampai di depan mereka berdua ya, Nabi Musa itu tersulut emosinya dan ingin membela sukunya ya. Siapa tadi sukunya? Bani Israel ya. Maka orang yang dari Kipti ini ya, faqadahu Musa faqadu alaih ya. Maka orang yang
dari suku Kipti ini ditampar atau ditonjok ya. Dua ya, ditonjok sama Nabi Musa ya. Nah, sekilas info ya, bahwasanya Nabi Musa ini tumbuh dengan fisik yang sangat kuat ya. Nah, itu merupakan keistimewaan dari Nabi Musa. Catat ya, keistimewaan Nabi Musa ya, dianugerahi oleh Allah fisik yang kuat ya. Nah, maka suku Kipti yang ditonjok tadi ya, bukan benyok ya, bukan bonyok, bukan pingsan, meninggal ya. Orangnya meninggal ya, langsung meninggal ya. Nabi Musa tonjok ya, langsung jatuh meninggal ya, langsung meninggal orang yang dari suku Kipti tadi ya. Nah, maka Nabi Musa pun berkata, sesungguhnya ini adalah perbuatan setan ya. Nah, Nabi Musa pun sadar bahwasanya perbuatan yang ia lakukan itu tidak benar ya. Maka Nabi Musa pun berkata, qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli ya. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku ya. Nabi Musa meminta ampun kepada Allah atas apa yang telah diperbuat ya. Kemudian Allah pun berfirman, faghfarolah ya, Allah pun mengampuni Nabi Musa ya, karena sudah membunuh orang. Niatnya cuma nonjok dikit aja, Noel ya, tapi ditonjok langsung meninggal ya. Saking kuatnya Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, kemudian perhatikan ya. Kemudian Nabi Musa pun tetap merasa ketakutan ya, tetap merasa ketakutan di dalam dirinya ya, tetap merasa takut ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian Nabi Musa ketemu lagi nih sama dua orang lagi ya, ketemu lagi sama dua orang ini lagi. Yang satunya sama nih, dari Bani Israel. Ngapain? Berantem lagi ya, gak kelar-kelar Bani Israel ini ya, berantem terus ya, berantem sama suku Kipti yang tadi, tapi beda lagi orangnya. Tadi kan udah meninggal ya, beda lagi. Kemudian sama Nabi Musa berniat untuk mendamaikan, dan pas sampai di sana Nabi Musa ingin membela suku Bani Israel dan ingin menonjok lagi nih suku Kiptinya ya, pengen disingkirin lah gitu ya. Kemudian orang dari Kipti ini berkata ya, wahai Musa ya, apakah kamu ingin membunuhku seperti temanku yang kemarin ya. Nah, maka Nabi Musa pun semakin ketakutan ya, semakin ketakutan, dan memutuskan untuk pergi ya, memutuskan untuk pergi dari Mesir, kabur ya. Nabi Musa kabur, takut akan beritanya sampai kepada Firaun, dan Nabi Musa pun dieksekusi ya, karena Firaun terkenal dengan raja yang sangat kejam tadi kan. Bayi aja dibunuh, apalagi orang gede ya, langsung aja dibunuh ya. Nah, Nabi Musa pun kabur ke negeri Madian ya. Nah, sebelum kabur Nabi Musa berkata berdoa kepada Allah ya, wa najjini minal qaumidz zalimin ya. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim ya, karena takut ditangkap sama Firaun laknatullah alaihi ya. Nah, Nabi Musa pun kabur ya, kabur ke negeri Madian ya. Negeri apa? Negeri Madian. Catat ya, Nabi Musa kabur ke negeri Madian ya. Nah, sesampainya di negeri Madian ya, Nabi Musa sangat kelaparan ya. Nah, sampai-sampai Nabi Musa pun berdoa ya, qala rabbi lima anzalta ilayya min ghairin fakir ya. Nah, sesungguhnya aku ini sangat butuh ya Allah, sangat lapar ya, membutuhkan pertolongan Allah ya. Nah, dan ketika itu Nabi Musa melihat ada dua orang wanita ya, ada dua orang wanita yang ingin mengambil air di mata air ya, buat domba-domba. Jadi dua wanita ini sedang mengembala ya, terus ingin mengambil air, sedangkan di mata air itu banyak laki-laki ya. Nah,
ini sebagai dalil larangan apa? Larangan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan jika sudah balik. Ya, ini dalilnya. Jadi nggak boleh ya. Jadi perempuan ngalah dulu, laki-laki dulu. Ketika laki-laki udah ambil air, baru perempuan ya. Nah, akan tetapi laki-lakinya sangat banyak, ya banyak banget. Sampai-sampai lama jadinya ya. Nah, terbesitlah di hati Nabi Musa ingin menolong ya, menolong wanita tersebut, dua wanita tersebut ya. Maka Nabi Musa pun menolong mengambilkan air untuk gembalaannya tadi ya. Nah, kemudian Nabi Musa pun berteduh di bawah pohon. Ya, berteduh di bawah pohon sampai kedua wanita tadi menghampiri Nabi Musa kembali ya, dan berkata kepada Nabi Musa, "Wahai laki-laki, sesungguhnya ayahku mengundangmu ya untuk memberikan imbalan kepadamu atas pertolonganmu ya. Tadi kan Nabi Musa lapar ya kan? Lapar, nggak punya apa-apa ya, pergi dari Mesir ke Madian itu nggak pakai sendal ya, dikisahkan nggak pakai sendal ya, terus nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal ya, sehingga Nabi Musa pun kelaparan. Nah, maka dari itu datanglah pertolongan Allah ya melalui dua wanita ini ya, mengundang Nabi Musa untuk diberi imbalan oleh ayahnya ya, karena membantu mengambilkan air ya. Nah, ketika Nabi Musa pun sampai di rumah ayah dari wanita ini ya, Nabi Musa pun diberikan imbalan ya atas bantuannya ya, bantuan terhadap dua wanita ini ya. Kemudian bapak dari wanita ini pun berniat untuk menikahkan salah satu dari anaknya kepada Nabi Musa ya. Nah, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus mengembala selama 8 tahun. Ya, lama ya, lama. Harus mengembala selama 8 tahun ya. Nah, terus berlalulah 8 tahun dan Nabi Musa pun menikah ya dengan salah satu dari wanita tadi. Ayo, sebelum Ustaz lanjut, ini yang ikhwan berisik banget nih. Perhatikan, ayo, perhatikan Ustaz. Rapi, kelas 1, ayo, kelas 1 rapi. Itu yang akhwat diem ya. Yang ikhwan ini agak ini ya. Nah, Ustaz lanjutkan ya. Kemudian setelah 8 tahun berlalu ya, Nabi Musa kangen ya. Nabi Musa kangen ya, kangen sama apa? Sama negerinya. Apa tadi negerinya? Mesir ya. Nah, dan berniat untuk pulang ya. Berniat untuk pulang ke Mesir ya, ke negeri asalnya. Nah, maka Nabi Musa pun mengajak istrinya untuk pulang ya, istilahnya pulang kampung ya, pulang kampung ke negeri asalnya ya. Dan pada saat itu musim yang terjadi adalah musim dingin ya, musim dingin ya. Nabi Musa pun pergi ke Mesir pada saat musim dingin bersama istrinya ya. Nah, ketika dalam perjalanan ya, Nabi Musa pun melihat istrinya ini kedinginan ya. Kedinginan, pokoknya nggak tahan sama musim dingin ya. Maka dari itu Nabi Musa pun berniat untuk mencarikan istrinya api ya. Masa air, tambah dingin dong kalau air ya. Api ya, api untuk menghangatkan badan istrinya ya. Nah, ketika itu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa ya, menyuruh Nabi Musa untuk menemui api ya, ada api. Jadi ada api terus di dekat gunung ya, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menemui api tersebut ya. Ketika sampai di api tersebut, Allah pun ingin berbicara kepada Nabi Musa ya. Nah, jadi ini juga nih ya, salah satu keistimewaan Nabi Musa ya. Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa ya. Nah, Allah mengajari Nabi Musa pada saat itu ya tentang beberapa mukjizat ya, beberapa
mukjizat. Nah, dan saat itulah juga Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Kan tadi nabi, ya. Nah, dan tadi setelah 10 tahun itu, 8 tahun itu, ya, sekitar 50 tahun umurnya Nabi Musa diangkat menjadi rasul, ya. Disuruh berdakwah kepada siapa? Kepada siapa? Bapak angkatnya. Siapa tadi bapak angkatnya? Fir'aun, ya. Fir'aun. Nah, disuruh berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya, ya. Maka dari itu Allah pun ingin mengajari Nabi Musa beberapa mukjizat, ya, atas izin Allah, ya. Maka Allah pun berfirman, ya, wa malaka biyaminika ya Musa, ya. Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Ya, jadi Nabi Musa ini membawa sebuah tongkat, ya, di tangan kanannya, ya. Nah, maka Nabi Musa pun menjawab, ya, hiya asoya, ya. Ini adalah tongkat, ya Allah, ini adalah tongkat yang biasa aku pakai untuk mengembala, ya. Jadi Nabi Musa juga mengembala domba, ya. Nah, ketika itu Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, ya. Nah, ketika dilempar, maka tongkat itu berubah menjadi ular, ya. Berubah menjadi ular, ya. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Musa, ya. Nah, mukjizatnya adalah tongkatnya dapat berubah menjadi ular atas izin Allah, ya. Kalau Allah nggak izinin, nggak bisa, ya. Atas izin Allah. Dicatat coba. Mukjizat Nabi Musa 1, ya, tadi. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular, ya. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Musa mukjizat? Agar Fir'aun laknatullah alaih dan kaumnya itu dapat sadar, ya, dapat sadar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka dari itu Allah pun memberikan Nabi Musa beberapa mukjizat. Yang pertama adalah itu, ya. Yang kedua, Allah menyuruh Nabi Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam sakunya, ya. Dan ketika dikeluarkan, tangannya mengeluarkan cahaya, ya. Nah, itu mukjizat yang kedua. Tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan apa? Cahaya atas izin Allah, ya. Nah, itulah mukjizat dari mukjizat Nabi Musa alaihi salam, ya. Yang pertama tadi apa? Tongkatnya berubah menjadi ular. Yang kedua, ya, tangannya bercahaya, ya. Ustadz lanjut, Ustadz singkat-singkat aja ini, ya. Nah, setelah sampai Nabi Musa ke Fir'aun, ya, Nabi Musa pun berdakwah, ya, menyuruh Fir'aun untuk mensucikan dirinya sendiri, ya, maksudnya beriman, ya. Nabi Musa pun berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, maukah engkau mensucikan dirimu sendiri? Maksudnya beriman, ya. Nah, sebelumnya Nabi Musa ini memohon kepada Allah untuk dipermudah dalam berbicara, ya, karena Nabi Musa sebelumnya itu tidak fasih dalam berbicara, ya. Maka Nabi Musa pun berdoa, ya. Doanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Coba Ustaz tes dulu yang ikhwan. Ayo. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu doanya siapa? Nabi Musa, ya. Yang akhwat coba. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, doanya siapa? Nabi Musa agar fasih dalam berbicara, ya. Nah, kemudian Nabi Musa pun berdoa agar
mengangkat Harun, kakak kandungnya, saudara kandungnya, sebagai nabi. Ya, siapa tadi? Harun, ya. Jadi Nabi Musa berdua sama Nabi Harun berdakwah ke siapa? Ke Firaun, ya. Jadi berdua bersama Nabi Harun berdakwah, ya, kepada Firaun, ya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Nabi Musa diberikan kefasihan dan Nabi Harun pun diangkat menjadi nabi, ya. Nabi Harun itu siapa? Ya, saudara kandung Nabi Musa, ya. Nah, kenapa Nabi Harun pada saat itu tidak dibunuh? Ya. Nah, para ulama berselisih pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Harun itu lahirnya duluan, ya. Lahirnya duluan beberapa tahun sebelum Nabi Musa, ya. Jadi selamat dari pembunuhan, ya. Nah, kemudian Firaun pun tidak mau, ya, tidak mau menerima dakwahnya Nabi Musa, ya, karena Firaun merupakan raja yang sangat sombong, sampai dia bilang ana rabbukumul a'la, ya, malah dia yang ngaku Tuhan, ya. Nauzubillahi min zalik, ya, nggak boleh, ya. Seorang manusia itu harus tunduk dan patuh kepada Allah, tidak boleh membangkang, ya. Nah, Firaun pun tidak mau menerima dakwah Nabi Musa, ya. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat tadi, ya. Yang pertama, tongkatnya jadi ular, ya. Yang kedua, tangannya bercahaya, ya. Nah, dan dengan dua mukjizat itu juga Firaun pun masih belum beriman, ya. Firaun ini orangnya ngeyel juga, ya. Sama kayak Bani Israel, ya. Gak mau beriman, padahal Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat dari Allah, ya. Akan tetapi Nabi Musa pun tetap sabar. Nah, inilah, ya, inti dari cerita ini, ya. Dari awal Nabi Musa dilahirkan sampai berdakwah kepada Firaun dan Firaunnya menolak, Nabi Musa pun tetap sabar, ya. Dan Allah pun menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam untuk tetap berkata lembut, ya, kepada Firaun. Ya, coba misalnya kalian nasihatin temennya nggak mau dengar, temennya marah-marah, kalian marah nggak? Marah kan? Nah, tapi Nabi Musa enggak, ya, tetap sabar berdakwah kepada Firaun, ya. Nah, kemudian berjarak beberapa tahun, beberapa bulan, ya, Mesir dilanda dengan berbagai macam musibah, ya, berbagai macam musibah, ya. Musibahnya apa? Sawahnya kering, ya, sawahnya kering, ya, sawahnya kering. Terus juga ada banyak belalang, ya, belalang, ya, banyak banget belalang. Kemudian sumur-sumurnya menjadi darah, ya. Itu akibat daripada pembangkangan Firaun, ya, maka diazab oleh Allah, ya. Nah, kemudian Firaun pun mendatangi Nabi Musa, ya. Wahai Musa, ya, berdoalah kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan negeriku ini, maksudnya negeri Mesir, ya. Nah, maka aku akan beriman, ya. Nih, Firaun, ya, bilangnya mau beriman, ya. Nah, Nabi Musa pun senang, ya. Wah, Firaun mau beriman, ya. Nabi Musa pun senang, kemudian berdoa kepada Allah agar mengembalikan Mesir seperti semula, ya. Sawahnya nggak kering lagi, belalangnya hilang, ya. Terus juga sumurnya jadi biasa lagi, ya. Nah, tapi, ya, perhatikan, tapi, ya, Firaunnya bohong, ya. Firaunnya bohong dan masih belum beriman, ya. Nah, kalau kira-kira kalian kayak gitu kesel nggak? Kesel nggak? Kesel kan? Nah, tapi Nabi Musa tetap
sabar ya. Nah, terakhir ya, kepada puncaknya ya, Nabi Musa pun mengajak Bani Israel untuk pergi ya. Karena Firaun ini sering menindas Bani Israel ya, maka Nabi Musa pun mengajak Bani Israel untuk pergi dari Mesir ya. Nah, pada malam hari ya. Kenapa malam hari? Karena agar tidak ketahuan sama Firaun ya. Maka Nabi Musa pun dan Bani Israel pun pergi ya, malam hari sembunyi-sembunyi pergi dari Mesir ya. Keesokan paginya ya, Firaun pun melihat bahwasanya kampungnya Bani Israel ini sepi ya. Wah, kemana ini Bani Israel? Kok pada hilang ya? Kok pada hilang? Gak ada, sepi ya. Kemudian salah satu tentaranya bilang, wahai Firaun, sesungguhnya Musa dan kaumnya telah pergi meninggalkan Mesir ya. Nah, maka langsunglah Firaun mengutus tentaranya bersama tentaranya menggunakan kuda yang sangat cepat menyusul kaum Bani Israel ya. Pakai kuda cepat banget ya. Melesat dengan sangat cepat ya. Dan menemui Musa dan Bani Israel yang saat itu berjalan kaki ya. Jalan kaki, kalau pakai kuda ya kekejar ya. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam menemui jalan buntu ya. Gak bisa kabur lagi nih. Karena di depannya adalah laut nih, gimana nih? Di depannya ada laut, di belakangnya ada Firaun ya. Nah, maka seketika itu Bani Israel pun berkata kepada Musa ya, wahai Musa, ini bagaimana ini? Kita udah gak bisa kabur lagi ya. Nah, maka Nabi Musa pun menenangkan Bani Israel dan berdoa kepada Allah ya, meminta pertolongan ya. Maka Allah pun menyuruh Nabi Musa untuk memukul lautan itu ya. Dekat lautnya itu disuruh dipukul ya sama Nabi Musa ya. Seketika itu lautnya terbelah jadi dua ya. Satunya airnya ke kiri, satunya airnya ke kanan ya. Sama kayak kalian belah kue, tahu kan? Nah, coba kalian belah kue misalnya. Jadi dua, kepotong nggak kuenya? Kepotong. Nah, itu airnya kepotong ya. Air lautnya kepotong. Jadi dua ya. Nah, atas izin Allah. Nah, itu juga merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam ya. Nah, singkat cerita, Nabi Musa pun melewati lautan tersebut tanpa terkena air ya. Karena airnya terbelah menjadi dua ya. Tanpa terkena air, ketika sampai di ujung ya, Firaun pun dengan terburu-buru mengejar ya, mengejar pakai kuda ya, dikejar. Pas sampai tengah laut ya, atas izin Allah lautnya dikembaliin lagi ya. Kalian kalau motong kue, kuenya bisa nggak dikembaliin lagi? Nggak bisa kan? Tetap kepotong kan? Nah, ini lautnya sama Allah dikembaliin lagi jadi satu ya. Jadi airnya wah, banjir ya, menghantam Firaun dan para tentaranya ya, sehingga mereka pun tenggelam ya. Apa? Tenggelam ya. Dan Firaun pun meninggal dunia ya. Ya. Firaun pun meninggal dunia dikarenakan kesombongan dan kebengisan dia ya. Jadi Allah tenggelamkan Firaun dan para tentaranya di laut tadi ya, laut yang dibelah tadi, laut merah ya, laut yang dibelah. Nah, sebelum itu ya, sebelum itu Firaun sempat mau bertaubat ketika tenggelam ya, akan tetapi ya nyawanya Firaun itu sudah di kerongkongan ya. Nah, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuqbalu taubatu abdihi ma lam yughargir ya. Jadi Allah itu menerima semua taubat kita sebelum nyawa kita di kerongkongan ya. Nah, Firaun ketika mau bertobat, nyawanya udah di kerongkongan ya. Dikit lagi udah mau mati ya. Udah mati lah istilahnya ya. Maka taubatnya tidak
tidak diterima dan mati dalam keadaan kafir, ya. Mati dalam keadaan kafir, ya. Nah, begitulah kisah Nabi Musa alaihi salam yang sangat sabar mendakwahkan Islam kepada Raja Fir'aun, ya, yang sangat kejam, ya. Paham? Yang ikhwan pada lemes nih, paham nggak? Paham ya? Yang akhwat paham ya? Nah, kalau paham, Ustadz mau coba tanya nih, ya. Tanya, ya dikit-dikit aja, ya. Kelas 1 dulu nih, 1A, 1B, yang bisa jawab angkat tangannya, ya. Nah, sebutkan nama nabi yang dikisahkan. Jangan dijawab dulu, ya, angkat tangan dulu, oke? Ulang lagi. Sebutkan nama nabi yang dikisahkan. Ustadz, siapa tadi? Algi, nabi siapa? Sini berdiri dulu. Nabi siapa? Nabi Musa Alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Betul nggak? Betul, ya. Kalau betul dapat hadiah. Bentar. Ya. Dapat hadiah. Algi ini. Ya. Nah, kelas 2 sekarang, ya. Kelas 2. Sebutkan 5 nabi ulul azmi. Siapa tadi? Oh, ini kamu. Siapa? Ya, maju. Sebutkan 5 nabi ulul azmi. Nabi Nuh. Nabi Musa. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nabi Isa. Betul nggak? Betul, Masya Allah, ya. Dapat hadiah. Nah, ini, ya. Sekarang kelas 3 nih. Siap-siap kelas 3. Sebutkan, ya. Enggak. Berapa tahun usia Nabi Musa ketika tinggal di istana? Siapa tadi? Siapa? Ulang lagi, ya. Berapa tahun Nabi Musa tinggal di istana? Umar. Sini. Umar. Berapa tahun Umar? 40. 40 apa? 40 tahun. 40 tahun. Betul nggak? Betul, ya, Masya Allah. Umar dapat hadiah. Nih Umar. Dah, sana duduk. Kelas 4, ya. Kelas 4. Sebutkan 1 mukjizat Nabi Musa. Siapa tadi? Ulang lagi, ya. Sebutkan 1 mukjizat Nabi Musa. Kamu. Siapa kamu? Ayo, maju. Apa mukjizatnya? Tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Betul nggak? Betul, ya, Masya Allah. Dapat hadiah. Sekarang kelas 5, ya, kelas 5. Coba. Kelas 5. Sebutkan apa ya? Sebutkan 1 lagi mukjizat Nabi Musa. Siapa tadi? Kelas 5. Ulang. Sebutkan 1 lagi mukjizat Nabi Musa. Arya sini. Yang lain jangan berisik. Ayo. Apa mukjizat Nabi Musa? Di dalam saku Nabi Musa terdapat cahaya. Di dalam saku Nabi Musa terdapat cahaya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kurang tepat, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Kurang tepat. Yang benar tangannya bercahaya. Nggak apa-apa, ya. Yang penting berani, ya. Nih. Kelas 6, ya. Kelas 6 terakhir. Ayo.
Sebutkan apa ya? Kelas 6 nih yang sulit harusnya. Materi sebelumnya aja ya, nggak apa-apa. Materi sebelumnya nih kelas 6 nih. Murojaah ya. Sebutkan keistimewaan Nabi Nuh alaihi salam. Dua aja. Siapa yang mau jawab? Nabi Nuh. Ayo, Zahwa, maju. Oh, kalau nggak mau maju di sana aja, apa jawabannya? Yang pertama, Zahwa. Ya. Yang pertama apa? Nabi Nuh. Ayo. Ya, diberikan umur yang panjang. Ya, berapa tahun? Ada yang bilang 1050 tahun ya. Berdakwah selama 950 tahun dan hidup 60 tahun setelah banjir ya. Nah, satu lagi. Apa? Ya, memiliki kesabaran yang tinggi. Ya, termasuk ke dalam ulul azmi. Betul ya. Hadiahnya udah ambil nggak? Mau maju nggak? Maju. Nih, dah. Ya udah ya. Nah, alhamdulillah ceritanya sudah selesai ya. Besok ya semuanya bawa buku ya agar dicatat. Kalau Ustadz tanya dijawab ya. Nanti akan ada hadiah menarik berikutnya ya. Ya, ada hadiah menarik berikutnya. Kalau yang bisa jawab ya. Nah, coba yang ikhwan yang rapi dulu. Ayo. Yang ahwat rapi. Nah, ya. Mungkin cukup sekian dari Ustadz ya. Semoga kisah yang kita bahas tadi bermanfaat ya tentang perjuangan Nabi Musa dalam mendakwahkan Islam kepada Fir'aun ya. Besok berarti kita lanjut ke Nabi Isa ya. Insyaallah taala. Ustadz tutup. Berisik kelas 1. Ustadz mau tutup nih ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ustadz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, habis ini Ustadz Yahya tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.